Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kedua ibu investor. Sebelum kita mendiskusikan mengenai usaha dan produk yang sedang kami jalani, saya akan memberikan PowerPoint mengenai penjelasan produk dan usaha kami agar ibu dapat memahaminya dengan lebih mudah. Baik, silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kita, yaitu kimchi juseo. Seiring dengan perkembangan zaman, makanan Korea semakin dikenal di Indonesia, semakin besar dan semakin bertambah jumlahnya. Dan dari hal tersebut, kami melihat peluang usaha yang besar bagi usaha kami supaya berkembang. Di Korea sendiri, kimchi merupakan banchan atau makanan pendamping yang selalu ada di atas meja makan keluarga Korea dan disediakan untuk menemani menu utama. Mengenai bahan baku yang digunakan, kimchi bahan dasarnya adalah sayuran seperti loba, daun bawang, timun, dan yang paling terkenal adalah sawi putih. Dengan pengolahannya yang dikombinasikan dengan bumbu-bumbu khas Korea yang pas, kimchi ini dapat menjadi panganan yang lezat, sehingga produk ini pun cocok untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengapa kita harus memilih kimchi juseo? Yang pertama adalah harga yang terjangkau bagi semua kalangan, menyediakan banyak kombinasi menu favorit, kimchinya selalu fresh karena ada pembuatan kimchi setiap harinya. Proses pembuatannya yang bersih dan higienis, makanan yang lezat dan menyehatkan karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Adapun visi misi dari perusahaan kami, visi kami adalah dengan niat yang baik, kami ingin memperkenalkan kimchi kepada masyarakat dengan cita rasa khas Nusantara tanpa melunturi keaslian rasa pada kimchi tersebut. Visi kita yang pertama menciptakan kimchi yang lezat, bergizi, dan sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memuaskan konsumen, mengutamakan kualitas di atas kuantitas, terus menciptakan inovasi dari segala aspek untuk kimchi. Membuat konsumen merasa bahagia dengan pelayanan yang penuh dengan sukacita. Berikut kita masuk dalam aspek pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Berdasarkan demografis, kami memposisikan kimchi juseo ini kepada remaja, karyawan kantor yang mencari makanan siang, sampai lansia. Berdasarkan psikografis, orang yang ingin menyalurkan wisata kuliner khas Korea dengan mencicipi kimchi juseo ini. Target pasar kita yaitu semua kalangan konsumen, seperti konsumen pria dan wanita, konsumen family maupun konsumen individu, dari yang berpenghasilan kecil hingga berpenghasilan yang besar. Konsep pemasaran kita, price-nya sesuai dengan target pasar yang dituju, biaya produksi, dan lain-lain, maka kami pun dengan mantap menetapkan harga yang terjangkau dan wajar, serta sesuai dengan porsi yang diberikan. Place, kami akan memilih lokasi usaha yang strategis dan terdapat pada arus utama untuk tempat berkumpul para karyawan kantor dan anak muda. Promosi, kita selalu promosi di jaring sosial terkenal seperti Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain.
ikut dan aktif dalam kegiatan gathering fans club idola Korea guna mendapatkan ruang yang cukup untuk publisitas. Dalam aspek keuangan, berikut rincian perhitungan biaya untuk menghasilkan produk. Jika kurang jelas, nanti akan kami kirimkan PowerPoint tersebut. Berdasarkan perhitungan tersebut, kami akan menjual produk dengan harga Rp14.500 untuk satu piecesnya. Setelah itu, melakukan analisis keuntungan secara kita mendapatkan Rp6.525.000. Lalu, kami melakukan perhitungan untuk persentase keuntungan yang kemungkinan diperoleh untuk 1 minggu, mendapatkan keuntungan Rp24.500.000, dan dalam jangka waktu 1 bulan, kita mendapatkan untung sampai Rp105 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kita melanjutkan meet ini dalam sesi diskusi. Silahkan Ibu investor. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan melakukan negosiasi bisnis pada pagi hari ini. Sebelumnya kami telah melakukan diskusi dengan pemilik usaha yaitu Ibu Zilia. Di sini saya Amalia Azahra selaku investor ingin mengajukan beberapa tuntutan kepada Ibu Zilia. Baik, langsung saja dimulai dari investor pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, dari Ibu Zulia yang telah menjabarkan bisnisnya kepada kami. Maksud saya Ibu Mutia, ingin saya tanyakan pertama untuk investasi dana ya, karena ini paling pokok dari yang lainnya. Menurut Ibu Mutia sendiri, berapa persen keuntungan yang akan kami dapatkan apabila kami menginvestasikan dana ini ke perusahaan Ibu dan butuh berapa lama jangka waktu dari modal yang saya berikan akan kami dapatkan kembali? Mohon dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Anissa. Baik, tentunya kami perusahaan masih akan senantiasa berusaha menawarkan pemberian return modal kepada Anda sekalian sebesar 15% dari keuntungan yang kami peroleh, yang saya rasa cukup besar dibanding dengan bunga bank deposito secara umum. Misal, contoh mudahnya kami mendapatkan keuntungan ya sebesar 20 juta dikalikan 15%, yang akan mendapatkan hasil 3 juta dibagi 5 dari total investor, maka return yang akan Anda dapatkan yaitu sebesar 600 yang akan kami berikan dalam tempo 6 bulan terakhir. Seperti itu Ibu. Baik, namun jika saya lihat proyek yang Ibu tawarkan tadi, itu jika dijalankan atau dikelola dengan baik, maka akan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Bagaimana jika kami meminta return yang cukup besar atau tambah return dari 15% yang Ibu tawarkan tadi,
yang saya rasa itu cukup mudah untuk Ibu lakukan karena melihat keuntungan yang akan diperoleh. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dari Ibu Amalia. Ya, memang jika hanya melihat dari kondisi atau baik atau stabilnya saja keuntungan yang diperoleh atas usaha ini itu cukup besar. Namun dalam usaha tentunya ada saja ya kendala atau untung rugi yang mengakibatkan ketidakpastian pendapatan usaha. Maka kami dari CV Food Lab tidak mampu menjamin sepenuhnya atas return yang Ibu inginkan, kenaikan return yang akan kami berikan ketika usaha ini sudah benar-benar berjalan stabil. Jadi sehingga mampu diperoleh perkiraan dari persentase laba usaha. Seperti itu. Tapi jika kami tetap ingin meminta kenaikan presentase dari presentase yang Anda tawarkan, apakah Anda bisa menaikkannya 0,5% atau berapapun yang Anda mampu? Seperti itu, mohon dijawab. Terima kasih atas tambahannya, Ibu Anissa. Jika Anda meminta penambahan persentase, maka kemungkinan kami akan memberikannya ketika usaha berjalan kurang lebih di atas 6 bulan, di mana usaha yang sudah berjalan setidaknya di atas 6 bulan sudah dapat dianalisis dan diperkirakan kenaikannya setiap bulan ke depan. Namun, jika jika Ibu sekalian sedikit mau bersabar ya, atau berikan seperti di awal tadi, yaitu ketika usaha sudah berjalan setidaknya 6 bulan, usaha yang sudah 1 tahun akan diketahui bagaimana perkembangannya. Ya, ke depan dengan menganalisis penjualan di bulan yang sudah berlalu. Begitu. Jika pendapat Anda demikian, apakah Anda optimis dengan usaha yang Anda jalani? Dan jika Anda optimis akan berhasil, maka apa yang akan Anda inginkan untuk kami selaku para investor untuk tetap mau menginvestasikan dana kami di perusahaan Ibu? Di sini kami mau menginvestasi karena yang kami tahu, usaha yang dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik juga. Maka yang kami inginkan adalah pendapatan yang cukup tinggi atau cukup besar daripada kami mendepositokan uang kami di bank. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih sanggahannya Ibu Amalia. Oke, tentunya juga kami akan senantiasa bekerja secara maksimal ya, guna mendapatkan laba yang maksimal dengan cara seperti promosi pelayanan yang baik, serta apa saja yang memberikan kenyamanan bagi para konsumennya. Yang mana ini merupakan cara untuk menjaga loyalitas dan juga kepercayaan konsumen terhadap produk yang kami jual. Kami juga akan memaksimalkan pula di bidang marketing yang mana merupakan inti dari usaha yang berguna memasarkan produk agar lebih dikenal dan jangkauan oleh masyarakat luas. Seperti itu, Ibu Amalia. Baik, jadi dari pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi, jika saya lihat ya Ibu itu cukup optimis terhadap bisnis yang Ibu jalankan. Namun gini, nanti jika Ibu rugi atau lalu bagaimana tanggung jawab Ibu terhadap dana yang telah kami sajikan kepada perusahaan Ibu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Amalia. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa bisnis tidak hanya untung saja ya, sehingga kita menginvestasikan dana maksudnya kepada kami, maka Ibu juga akan mendapatkan resiko investasi. Namun, kami selaku pemilik perusahaan akan berusaha semaksimal kinerja kami untuk mengelola dana yang telah Ibu berikan.
Resiko terburuknya ketika perusahaan mengalami kerugian yang akan Anda terima dan maaf, kembali saya jelaskan. Ketika perusahaan mengalami kerugian, yaitu Anda akan mengalami penambahan tempo atas return yang akan Anda terima dan sedikit penurunan persentase return untuk menyelesaikan kerugian perusahaan kami. Seperti itu. Baik, jadi mungkin jika hanya penambahan tempo, pengembalian return, kami masih dapat menerimanya secara keseluruhan. Akan tetapi, apabila sampai pengurangan presentasi, maka kami tidak setuju atau mungkin agak keberatan jika seperti itu. Kenapa? Karena itu berarti kami sebagai investor merugi. Betul tidak? Baik, baik Ibu Anissa. Pertanyaan Ibu mengenai tempo pengembalian return ya yang akan dikirimkan oleh Ibu dan presentasenya ya. Ibu Anissa ya, maka dari itu percayalah bahwa kami senantiasa memaksimalkan kinerja kami untuk mendapatkan laba yang besar dan kami juga akan berusaha meminimalisir hal yang merugikan perusahaan kami. Seperti itu, Ibu. Menurut saya, kalau seperti itu, berarti hal itu belum menyelesaikan masalah. Harusnya Ibu bisa memberikan solusi yang pasti atau jalan alternatif dan tepat untuk kami selaku investor. Mohon dijawab. Baik, sanggahannya Ibu Anissa, itu bentuk solusi ya Ibu. Jadi solusi yang saya lakukan adalah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu tetap mengulur waktu tempo untuk lebih lama dan juga berusaha tidak mengurangi persentase keuntungan yang Ibu peroleh. Karena jika perusahaan mengalami kerugian, maka semua lini dalam usaha tersebut juga mengalami hal yang sama. Nah, dan kami, pihak dari perusahaan tentu saja tidak mungkin membiarkan perusahaan rugi atau bangkrut ya. Misalkan Ibu mau menginvestasikan kepada perusahaan kami, dan kami tentunya sebisa mungkin akan memaksimalkannya untuk mendapatkan apa yang Ibu yang ingin untuk mendapatkan yang Ibu peroleh nantinya. Oke, saya Amalia selaku investor menyatakan setuju dan mau menginvestasikan dana kami di CV Food Lab. Bagaimana semua? Deal? Saya Anissa sebagai investor juga, saya memutuskan untuk menyatakan setuju untuk menginvestasikan dana ke CV Food Lab. Saya setuju. Baik, terima kasih yang telah mempercayakan dukungan berupa invest di CV Food Lab. Kedepannya kami akan memaksimalkan untuk pengembangan usaha yang akan saya jalankan ke depan. Saya rasa cukup dan terima kasih karena sudah mau bergabung dalam forum ini. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Baik, saya akhiri ya diskusi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.